Ya, perkenalkan nama saya Ibu Saidah Amalia, usia 34 tahun, dan ini anak saya yang pertama yaitu Hanindya Nur Aisyah, usia 5 tahun, dan anak saya yang kedua Saka Ahmad Kusena, usia 2 tahun 8 bulan. Kami adalah pasien TPT di Puskesmas Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ya, baik. Di keluarga saya yang menderita TBC adalah bapak mertua saya, yang kebetulan bapak mertua ini tinggal sendiri di rumah. Karena bapak mertua ini hanya punya anak satu, yaitu suami saya, maka ketika mertua saya dinyatakan negatif, justru malah suami saya yang dinyatakan positif, karena beliau berdua memiliki kontak erat. Ya, untuk mertua saya kebetulan karena beliau sudah dinyatakan negatif, maka beliau sudah tidak lagi minum obat TBC. Tapi karena suami saya masih dalam proses pengobatan dan bulan ini masuk ke dalam bulan ke-6. Dan obat terakhir diminum adalah tanggal 21 Juli 2021. Awalnya kenapa saya dan anak-anak saya diharuskan oleh puskesmas meminum obat TPT karena suami saya dinyatakan positif TBC, sehingga kami selaku keluarganya yang memiliki kontak erat dengan beliau disarankan untuk meminum obat TPT. Perasaan saya awalnya ketika pihak puskesmas meminta saya dan anak-anak meminum obat TPT itu awalnya agak kasihan ya, sempat bingung juga ini gimana ya kira-kira untuk anak-anak, kira-kira bisa nggak ya anak-anak meminum obat dengan berbagai macam obat dalam satu waktu walaupun itu hanya seminggu sekali. Tapi saya berpikir untuk kesehatan kita bersama, terutama saya dan anak-anak, karena suami juga sudah positif, saya tidak mau kemudian suami positif, saya dan anak-anak juga ikut positif, sehingga saya rela dan ikhlas untuk menerima meminum obat TPT setiap minggu. Saya dan anak-anak minum obat TPT ini sejak akhir Februari sampai bulan Mei. Kami meminum obat TPT selama setiap 1 minggu sekali pada hari Sabtu. Kenapa saya memilih hari Sabtu? Karena kebetulan saya adalah seorang ibu yang bekerja, dan karena setiap harinya anak-anak dititip oleh pengasuh, saya kurang percaya kalau pengasuh yang memberikan obat tersebut, sehingga saya memilih hari Sabtu sehingga bisa saya sendiri yang memberikan obat tersebut kepada anak-anak. Cara saya dan anak-anak meminum obat TPT itu, untuk saya sendiri meminum obatnya seperti biasa dengan menggunakan air putih hangat seperti biasa orang dewasa pada umumnya. Tapi kalau untuk anak-anak, anak yang pertama ini awalnya itu diminum dengan cara digerus. Tapi seiring berjalannya waktu, minum obat kedua dan ketiga kok seperti dia ingin muntah gitu. Mungkin karena obat TPT ini kan sangat pahit ya, jadi karena saya menjaga, takut-takut kalau obat itu nanti benar-benar dimuntahkan, maka untuk minum obat selanjutnya saya campur dengan roti agar mungkin menetralisir rasa pahitnya. Alhamdulillah berjalan sampai akhir pengobatan. Lalu untuk anak saya yang kedua, itu karena mungkin obatnya itu dosisnya tidak sebanyak kakaknya, jadi mungkin tidak terlalu masalah buat dia digerus, dicampur air hangat, lalu diminum. Cara pengambilan obat TPT di puskesmas,
saya mengambilnya setiap 1 bulan sekali dan setiap hari Rabu. Nah, setiap 1 bulan sekali itu saya mendapatkan obat untuk 4 kali minum, jadi 4 dosis. Nah, untuk setiap individu, untuk saya, anak saya yang pertama, dan untuk anak saya yang kedua, masing-masing diberikan 1 plastik, tapi di dalam plastik itu sudah terdapat 4 plastik lagi, gitu. Jadi di dalam plastik ada 4 plastik untuk 1 kali minum. Jadi kami gitu sebagai pasien TPT tidak kerepotan untuk membuka tutup obat, karena setelah dosis pertama diminum berarti plastiknya langsung buang. Begitu seterusnya sampai dosis keempat. Pengawasan dari pihak puskesmas selama saya minum obat TPT beserta anak-anak itu ada, yaitu setiap seminggu sekali pihak puskesmas menanyakan saya via WhatsApp menanyakan tentang bagaimana ibu, apakah ibu dan anak-anak minggu ini sudah minum obat. Nah, begitu. Nah, dan untuk kontrol, setiap kali saya kontrol untuk mengambil obat di bulan selanjutnya, saya ditanyakan kembali bagaimana ibu selama minum obat TPT, apakah ada keluhan seperti batuk, sesak napas, atau mual. Perasaan saya ketika minum obat TPT di awal-awal itu biasa aja, jadi tidak merasakan apa-apa, anak-anak juga biasa aja. Cuma seiring berjalannya waktu ya, terutama untuk anak-anak sih, mungkin karena setiap minum obatnya itu terasa sangat pahit, jadi kayaknya kalau tiap hari Sabtu ketika sebelum sarapan itu saya sudah siap-siap dengan peralatan minum obat itu, anak-anak tuh kayak udah menghindar gitu, sudah wah aku mau dikasih obat nih sama bunda, jadi udah ada kontrol diri gitu, aku nggak mau gitu. Tapi ya karena kita sebagai orang tua ya wajib memberikan yang terbaik untuk kesehatan anak-anak, dan saya juga, jadi ya dengan cara kayak orang perang lah minum obat itu, mau nggak mau ya saya paksa minum obat sambil saya kasih pengertian bahwa nak, ini untuk kesehatan kita bersama, jadi harus rajin minum obat kata dokter gitu. Jadi alhamdulillah pada nurut, pada minum obat. Dan kalau untuk saya sendiri kebetulan untuk dosis ketiga dan keempat itu saya merasa agak mual ketika setelah meminum obat TPT itu. Ketika saya memiliki keluhan setelah meminum obat TPT, biasanya saya hari itu juga saya langsung memberikan informasi kepada petugas puskesmas, baik itu kepada dokternya ataupun petugas yang lainnya, bahwa saya hari ini terasa punya keluhan mual seperti itu. Biasanya dokter atau petugas puskesmas yang lainnya menyarankan saya untuk ibu datang saja di hari kerja, bisa hari Senin atau Selasa, untuk mengambil obat sesuai dengan apa yang saya keluhkan pada saat itu. Manfaat yang saya rasakan setelah meminum obat TPT ini adalah alhamdulillah saya sampai detik ini terhindar dari penyakit TBC yang notabene suami saya sendiri adalah pasien positif TBC. Dan harapan saya beserta anak-anak saya dengan meminum obat ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami, karena kebetulan kami memiliki kontak erat dengan ayahnya anak-anak, yaitu suami saya, sehingga besar sekali harapan saya dengan meminum obat TPT ini, kami semua yang ada di rumah yang kontak erat dengan suami saya terhindar dari penyakit TBC.
pesan-pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang di dalam rumahnya terdapat pasien dengan positif TBC untuk ayo segera dan secepatnya datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan obat TPT sebagai bentuk pencegahan penyakit TBC. Semoga itu adalah menjadi salah satu ikhtiar kita untuk tetap sehat dan terhindar dari penyakit TBC. Salam TOS TBC. Temukan TBC, obati sampai sembuh.